Bab 266. Setahun berlalu. Setahun telah berlalu sejak ulang tahun Adela, dan sementara dunia berubah di sekitarnya, Berengar tetap tinggal di Kufstein, mengawasi pembangunan kembali Kadipaten Austria. Perang dengan Bavaria telah membuat sebagian besar tanah porak-poranda, dan berkat upaya keras, ladang-ladang mulai dipulihkan, dan penduduk kembali membangun kembali rumah mereka dengan bantuan dari negara yang telah didirikan Berengar. Selama setahun terakhir, Berengar berfokus pada 4 bidang pembangunan penting: pertanian, industri, infrastruktur, dan militer. Berkaitan dengan pertanian, selama setahun terakhir, lahan-lahan telah ditanami kembali, berkat bantuan mesin penabur benih mekanis yang mulai digunakan Berengar di seluruh wilayah. Penggunaan bajak baja dan penabur benih mekanis telah sangat membantu dalam meningkatkan jumlah lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan, sementara ladang-ladang digarap oleh populasi yang jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan sebelumnya. Sistem 4 ladang diterapkan di seluruh wilayah, irigasi semi-modern dibangun di seluruh ladang, pupuk canggih mulai digunakan, dan pembiakan selektif diperkenalkan pada ternak. Mengingat besarnya tenaga hewan yang dibutuhkan untuk menggunakan mesin pemanen gabungan, Berengar telah menghabiskan banyak biaya untuk membeli kuda dan bagal pertanian guna menggerakkan alat tersebut. Pada akhirnya, ia merasa bahwa ini akan menjadi investasi penting karena mesin pemanen gabungan ini menggabungkan komponen-komponen penting panen biji-bijian seperti panen, perontokan, pengumpulan, dan penampian menjadi satu proses. Dengan penemuan ini, pekerjaan ribuan petani dapat dilakukan oleh segelintir orang. Satu-satunya kekurangannya adalah setiap mesin pemanen gabungan membutuhkan 20 ekor atau lebih hewan beban. Bagi Berengar, harga tersebut sepadan. Ribuan petani yang biasanya bekerja di ladang melakukan semua fungsi ini kini digantikan oleh satu mesin dan beberapa orang untuk mengoperasikannya. Para pria yang sebelumnya bekerja di ladang dapat dipekerjakan di industri, konstruksi, pertambangan, militer, atau berbagai pekerjaan lain yang dibutuhkan dalam masyarakat semi-modern. Mereka juga dapat menempuh pendidikan publik dan memperluas jaringan ilmiah Berengar. Pertanian Austria telah mengalami kemajuan pesat menjelang awal abad ke-19 dibandingkan dengan kehidupan Berengar sebelumnya. Dalam satu dekade, setiap lahan di Austria akan sepenuhnya dimekanisasi dengan memanfaatkan irigasi dan pupuk canggih. Kota-kota yang hancur atau rusak selama pendudukan Bavaria telah menjalani rekonstruksi di bawah inisiatif infrastruktur Berengar. Proses ini mungkin memakan waktu 1 dekade, atau mungkin 2 dekade. Namun, di masa depan, setiap kota dan pusat kota di Austria akan dibangun dengan tingkat keamanan dan sanitasi yang serupa dengan Kufstein saat ini. Jalan-jalan dibangun di seluruh Austria untuk menghubungkan kota-kota besar di wilayah tersebut. Jalan merupakan fitur penting bagi perdagangan, dan Berengar bermaksud memastikan jalan-jalannya membentang di seluruh kadipaten. Di bidang industri, beberapa kota industri penting mulai bermunculan selain Kufstein. Innsbruck telah lama dikenal sebagai kota industri. Di sana, senjata dan perlengkapan perang Berengar yang diproduksi untuk Kekaisaran Bizantium diproduksi secara massal. Arkubus, tombak, elang, dan baju zirah berpola cermin diproduksi massal di sana dan dipasok ke Kekaisaran Bizantium dengan perjanjian yang akan dibayar di masa mendatang, setelah penaklukan mereka. Kaisar telah menyetujui persyaratan Berengar dan tanpa sadar terjerat utang. Wina sendiri telah memulai produksi senjata dan zirah yang bahkan lebih awal, yang dapat dijual kepada pasukan abad pertengahan manapun yang dipilih Berengar. Mereka berfokus pada produksi zirah brigandin, meriam tangan, meriam primitif abad pertengahan, dan berbagai persenjataan abad pertengahan lainnya. Sebagian besar diberikan sebagai bantuan militer kepada kaum Hussite, dengan syarat mereka akan membayarnya di masa mendatang, yang menciptakan utang yang cukup besar bagi pasukan Hussite. Di Istria, industri kaca dan garam telah berkembang pesat selama setahun terakhir, dan Berengar telah mencuri sebagian besar pasar dari Venesia, yang membuat mereka sangat marah. Berengar telah lebih dari sekali menerima surat yang tidak bersahabat dari Doge Venesia yang menuntutnya untuk menghentikan produksi kaca berkualitas tinggi miliknya. Tentu saja, karena ia sangat agresif dan arogan, Berengar menanggapi kemarahan orang Venesia itu dengan sopan dan menyuruh mereka pergi menumbuk pasir. Hal ini memperburuk hubungan antara Venesia dan Austria hingga memicu perlombaan senjata angkatan laut. Mengenai Katedral Berengar dan Istana Agung, ia memutuskan untuk tidak menggunakan konstruksi beton dan baja. Oleh karena itu, ia membangun kembali bangunan tersebut sepenuhnya dari awal dalam bentuk bahan yang lebih tradisional seperti granit dan mortar. Khususnya, Berengar telah menggunakan departemen kimianya untuk memformulasi mortar tipe M modern, jenis mortar paling kuat dan tahan lama yang pernah ada di masa Berengar sebelumnya. Mortar ini juga jauh lebih cepat untuk dipasang, dan oleh karena itu, meskipun menggunakan material tradisional, tingkat produksi struktur ini masih lebih signifikan dibandingkan pada masanya. Ia lebih suka monumen-monumen budayanya bertahan seiring waktu. Oleh karena itu, butuh waktu bertahun-tahun sebelum ia pindah ke istana yang layak bagi seorang kaisar, namun, butuh waktu bertahun-tahun lagi sebelum ia menjadi kaisar, atau begitulah yang ia pikirkan.
Selama masa damai ini, Berengar juga mulai membangun kembali tembok kota Kustein dengan granit dan mortar tipe M. Meskipun tembok beton bertulang memungkinkan perlindungan yang lebih baik terhadap ancaman seperti meriam, Berengar ingin tembok kotanya bertahan lama, seperti tembok Theodosian di Konstantinopel. Suatu hari, ketika orang-orang mengenang kota Kustein, Berengar ingin tembok-tembok ini tetap berdiri sebagai tanda kekayaan dan kekuasaannya selama masa pemerintahannya. Oleh karena itu, upaya pembangunan di seluruh wilayah dilakukan dengan material yang lebih tradisional, dan benteng-benteng yang dibangun Berengar dengan beton dan baja diganti dan didaur ulang. Austria memiliki kekayaan yang lebih dari cukup untuk menjalankan proyek-proyek semacam itu, dan Berengar menyadari hal itu. Namun, dari semua pencapaian Bernegar selama setahun terakhir, yang terpenting telah rampung, yaitu pembangunan galangan kapal. Berengar telah mencurahkan tenaga dan sumber daya yang sangat besar untuk pembangunan cepat ketiga galangan kapalnya, dan sejak saat itu, semuanya telah rampung. Dua pelabuhannya di Trieste dan Pola saat ini sedang memproduksi fregat kelas Berengar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berkat komponen prefabrikasi yang dibuat Berengar tahun lalu, ia memiliki stok yang cukup di gudang-gudang dekat galangan kapal tersebut untuk membangun puluhan kapal. Dengan jalur perakitan yang sudah tersedia, Berengar telah membangun 5 fregat untuk melengkapi armada pertamanya. Sedangkan untuk Fiume, galangan kapal di wilayah itu telah mendedikasikan produksinya untuk memproduksi armada niaga Berengar, yang terdiri dari kapal-kapal Clipper. Meskipun mereka belum berlayar dan membawa barang-barangnya melintasi Mediterania, hanya masalah waktu sebelum barang-barang Austria dijual di sekitar laut. Tentara Agung Austria telah berkembang menjadi 50.000 orang pada saat itu, setengahnya adalah sukarelawan. Gaji mereka tinggi, dan wajib militer akan diwajibkan saat mereka kembali berperang. Oleh karena itu, banyak pemuda bergabung dengan barisan mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada rezim baru, yang telah mulai mengangkat para petani keluar dari kemiskinan. Pasukan Berengar dipersenjatai dengan senapan laras ganda 1417/18, bayonet segitiga, dan tabung pengisian cepat. Artileri terdiri dari 1417 meriam 12 pon, tetapi mereka juga dipersenjatai dengan 1418 meriam Smith. Howitzer khusus tidak diperlukan karena meriam 1417/12 pon dapat berfungsi sebagai meriam lapangan dan howitzer. Adapun kavaleri, mereka dibagi menjadi cuirassier, lancer, dragon, dan husar. Dari semua unit pasukan Berengar, ia memiliki jumlah kavaleri paling sedikit. Kuda mahal untuk dibeli dan dirawat, dan sejujurnya, ia tidak membutuhkan kavaleri dalam jumlah besar, infanterinya sudah begitu efektif sehingga kavaleri menjadi berlebihan. Kemajuan yang telah dicapai selama setahun ini bukanlah jumlah yang sedikit. Jika kemajuan ini terus berlanjut, Berengar akan segera dapat memproklamasikan dirinya sebagai Raja Austria dan berdiri sendiri. Meskipun ia masih ingin memperluas kekayaan, pengaruh, dan kekuasaannya sebelum hal itu terjadi, ia tetap ingin memperluas kekayaan, pengaruh, dan kekuasaannya. Lagi pula, saat ia melakukannya, ada potensi pecahnya perang, dan Berengar cukup menikmati kemajuan yang ia buat saat itu. Oleh karena itu, untuk saat ini, ia akan terus mengembangkan tanahnya hingga tak ada pasukan yang mampu menandinginya. Benteng-benteng perbatasan masih dibangun, dan harus diselesaikan sebelum ia berpikir untuk berperang demi kemerdekaan melawan Kekaisaran Romawi Suci. Maka saat itu, Berengar sedang duduk di ruang kerjanya, menikmati seteguk anggur yang diperkaya sambil memandangi dokumen-dokumen di tangannya yang menggambarkan semua kemajuan yang telah dicapai dalam 1 tahun. Uang terus mengalir ke kas negaranya, dan ia menghabiskan banyak uang untuk berinvestasi di negaranya. Setelah armada pertama dan armada dagangnya dibangun, ia akan memulai ekspansi ke Mediterania dan perdagangannya. Jika ia bisa menjual barang dagangannya ke setiap kerajaan yang memiliki garis pantai, ia pasti akan meraup untung besar. Maka, rencana langsungnya untuk masa depan adalah memperluas jaringan perdagangannya, meskipun hal itu membuat orang-orang di sekitarnya marah. Bab 267. Buku Harian Honoria. Pintu-pintu kayu ek raksasa kamar tidur tertutup di belakang putri berambut putih, lalu ia menguncinya. Honoria tersenyum lebar di wajah cantiknya, ia baru saja pulang setelah perjalanan panjang, dan ia punya rencana besar untuk esok hari. Wanita muda itu memegang dadanya sambil memikirkan esok hari, ia bisa merasakan kupu-kupu berterbangan di hatinya. Setelah menenangkan diri sejenak, Honoria mengeluarkan sebuah buku besar bersampul kulit dari dalam tasnya. Buku ini berwarna kastanya dan memiliki tali yang diikat dengan kunci. Setelah merogoh tasnya lebih dalam dan menemukan kuncinya, ia membukanya sebelum meletakkannya di atas mejanya yang berdebu karena ia tidak ada. Setelah membuka buku itu, sang putri mengamati isinya. Sejak kedatangannya di Kustein lebih dari setahun yang lalu, ia mulai menulis buku harian yang berisi kejadian-kejadian sehari-harinya. Karena itu, ia mulai membolak-balik halaman, membaca kembali pengalaman masa lalunya selama tinggal di bawah atap Berengar.
Beberapa di antaranya membuatnya tersenyum, sementara yang lain membuatnya cemberut. Sungguh perjalanan yang mengharukan selama tinggal di Kufstein. Setelah membolak-balik halaman awal, ia mendapati dirinya membaca tentang pengalamannya tak lama setelah pesta ulang tahun Adela yang ke-14. Catatan jurnal itu berbunyi sebagai berikut. Tanggal 10 September tahun 1418. Aku terbangun di pagi hari dan mendapati diriku sakit kepala hebat. Aku minum terlalu banyak anggur tadi malam. Aku tidak ingat apa yang kulakukan semalam, tetapi Berengar mulai memelototiku sejak pertama kali melihatku. Saya menikmati sarapan santai bersama Berengar dan tamu lainnya yang menginap di Kastil Graz, dan saya muntahkan tak lama kemudian, catatan untuk diri sendiri, makanan berminyak tidak cocok untuk perut yang sedang mabuk. Sore harinya, Berengar mengunjungi saya dan memarahi saya atas perilaku saya malam sebelumnya. Meskipun saya tidak ingat pernah bersikap seperti itu, saya sedikit kasar kepadanya karena cemburu terhadap perhatian yang ia berikan kepada gadis-gadis lain. Memang pantas baginya, ia tidak cukup memperhatikan saya. Apakah saya tidak pantas dipuji? Setelah membaca tulisan ini, Honoria tersenyum getir, mengingat saat itu pun ia masih memiliki masalah dengan hubungannya dengan Berengar. Karena tak ingin berlama-lama membahasnya, ia segera membolak-balik halamannya dan menemukan bagian menarik berikut. Tanggal 5 Oktober tahun 1418. Aku sudah belajar berlayar cukup lama dan sudah cukup mahir. Berengar bahkan berjanji akan membawaku ke Istria di musim panas agar aku bisa belajar berlayar di laut. Aku sangat senang sampai tak sabar menantikannya. Setelah menjalani latihan berlayar harian, Berengar memberiku tugas baru, ia ingin aku belajar memanah dan menggunakan pedang untuk membela diri dengan baik. Aku tidak yakin seberapa mahir aku dalam tugas itu, tapi itu masuk akal. Lagi pula, beberapa pelaut memang sudah lama mengincarku dengan niat jahat. Kalau bukan karena takut akan apa yang mungkin dilakukan Berengar kepada mereka, aku takut membayangkan apa yang mungkin terjadi padaku. Untungnya Berengar cukup dihormati sehingga mereka seolah menahan sifat bejat mereka. Lalu, apakah rasa hormat atau rasa takut yang mendorong orang-orang ini berperilaku baik? Kurasa aku harus bertanya-tanya dan melihat apa pendapat orang-orang di bawah kekuasaan Berengar tentangnya. Honoria menatap catatan khusus ini dengan penuh kasih sayang, itu adalah salah satu dari sekian banyak momen di mana Berengar menunjukkan kepeduliannya kepada gadis itu. Namun, masa-masa indah itu hanya berlangsung begitu singkat. Putri muda nan cantik itu menggelengkan kepalanya dari pikiran-pikiran itu sebelum membalik halaman dan melanjutkan ke poin utama berikutnya dalam buku hariannya. Tanggal 15 Oktober tahun 1418. Hari ini adalah hari ulang tahun Linde, dan Berengar telah menghabiskan sepanjang hari bersama Linde dan putra mereka, Hans. Si kecil itu sangat menggemaskan, aku jadi penasaran, apakah aku bisa punya putra semanis dia suatu hari nanti? Bukankah akan menyenangkan jika dia mirip Berengar? Apa yang kukatakan? Sudah lewat tengah hari, dan Berengar hampir tidak berbicara denganku, malah, ia dan Linde menghabiskan beberapa jam terakhir terkunci di kamar mereka. Kurasa mereka sedang berhubungan seks, entah kenapa, tapi itu membuatku sangat cemburu. Aku tahu seharusnya aku tidak memikirkan hal-hal seperti itu, tapi setiap kali aku berjalan melewati kamar mereka dan mendengar erangan nikmat Linde, aku jadi membayangkan bagaimana jadinya jika aku berada di posisinya. Malam pun tiba, dan saat makan malam, Linde mengumumkan kehamilannya, tidak hanya kepada Berengar tetapi juga kepada semua tamu yang datang berkunjung. Ulang tahunnya sangat penting karena dia adalah kekasih Berengar, bahkan Adela dan keluarganya pun hadir. Saya yakin tunangan kecilnya tampak sama irinya dengan saya ketika mendengar kabar itu. Berengar tampak begitu bahagia hingga membuat saya getir. Saya penasaran bagaimana reaksinya jika saya mengandung anaknya. Setelah membaca ini, Honoria tersenyum getir sambil cepat-cepat membalik halaman, mencari entry lain untuk dibaca. Semakin banyak ia membaca, semakin ia menyesali perbuatannya yang menyebabkan keadaannya saat ini. Karena itu, ia membaca entry berikutnya dengan air mata berlinang, berusaha keras mencegah air mata jatuh ke buku harian dan mengotori halaman beserta isinya. Tanggal 23 November tahun 1418. Hari ini adalah hari ulang tahunku, dan aku merayakannya sendirian. Aku tidak tahu kenapa aku tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Mungkin karena aku takut informasi seperti itu bisa membuat Berengar mengetahui identitasku. Jika dia tahu aku putri Kekaisaran Bizantium, apa dia akan memulangkanku? Aku tak tahu apakah aku bisa hidup tanpa dukungan yang telah dia berikan. Lebih baik aku pulang dan menikahi Pangeran G itu, kurasa aku lebih baik mati. Honoria segera membalik halaman setelah membaca itu, ia senang masih berada di Kufstein, terlepas dari semua yang telah terjadi, karena itu, tak ada gunanya berkutat pada masa lalu. Beberapa halaman berikutnya tidak berisi hal penting, dan karena itu, gadis itu beralih ke entry lain yang menarik.
Tanggal 25 Desember tahun 1418. Hari ini Natal, beberapa hari yang lalu adalah hari ulang tahun Berengar, dan meskipun ada perayaan besar, tidak ada hal menarik yang terjadi. Meskipun rumah itu hanya beranggotakan Berengar, Henrietta, Linde, Hans, dan saya sendiri, saya bersenang-senang. Aku bahkan sempat menghabiskan waktu berdua dengan Berengar, rasanya hari-hari di mana dia berinteraksi denganku mulai berkurang. Kurasa dia berusaha menjauhiku, tapi entah kenapa. Apa salahku sampai membuatnya sekesal ini? Di tahun baru ini, aku akan berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan kasih sayangnya. Setelah membaca ini, Honoria mulai melewatkan banyak entry sebelum akhirnya menemukan satu entry yang penuh air mata dan noda tinta. Ia cukup emosional saat menulis ini, karena itu, ia menarik napas dalam-dalam sebelum membaca isinya, menyadari sepenuhnya isinya. Tanggal 2 Februari tahun 1419. Hari ini aku bertengkar hebat dengan Berengar, aku bahkan tidak tahu kenapa kami bertengkar. Akhir-akhir ini dia begitu menjauh sampai hatiku hancur. Aku mencoba mengungkapkan perasaanku padanya, tapi ternyata salah. Akhirnya aku mengatakan beberapa hal yang sangat pribadi dan menyakitkan. Pada akhirnya, dia hanya memelototiku dengan tatapan marah yang tak kusadari. Setelah itu, dia menyuruhku ke kamar untuk merenungkan tindakanku. Di mana letak kesalahannya? Apakah ini salahku karena tidak jujur padanya? Setelah membaca ini, Honoria menghela napas dan melewati beberapa entry. Hubungan antara dirinya dan Berengar semakin memburuk saat ia membolak-balik halaman hingga akhirnya ia menemukan entry lain yang berlinang air mata. Tanggal 6 Juni tahun 1419. Berengar telah membatalkan perjalanan kami ke Istria, dan dengan membatalkan, maksudku dia memilih untuk tidak ikut denganku. Sebaliknya, dia mempercayakan perlindunganku kepada para pengawalnya. Sepertinya dia tidak ingin berurusan denganku saat ini. Aku tidak tahu apa yang menyebabkan keretakan ini, tetapi aku curiga ini salahku. Aku butuh udara segar dan perspektif baru. Terkurung di Kufstein selama ini mulai membuatku pusing. Perjalanan ini akan baik untukku, meskipun Berengar tidak ikut. Ini akan memberiku waktu untuk merenungkan semua yang salah tahun lalu. Setelah membaca ini, Honoria tersenyum sejenak saat mengenang kenangan indah yang ia buat dalam perjalanan yang telah ia lakukan. Ia membalik halaman dan mendapati senyumnya terus mengembang saat ia menulis tentang perjalanannya ke luar negeri. Tanggal 27 Juli tahun 1419. Sudah hampir sebulan sejak terakhir kali saya melihat Berengar, dan saya telah tiba di pesisir Aragon. Kebebasan di laut dan pengalaman yang saya peroleh melalui interaksi dengan berbagai budaya telah memberi saya waktu untuk memahami diri sendiri dan mengapa hubungan saya dengan Berengar begitu beracun. Berengar tidak mempercayaiku. Aku sudah berbohong tentang identitasku selama ini, dan dia tahu. Tidak ada penjelasan lain. Namun, ini bukan salahnya, ini salahku, dan hanya salahku. Rasa tidak aman, kecemburuan, dan kebohongankulah yang telah menciptakan keretakan di antara kami. Aku yakin anak Berengar dengan Linde sudah lahir, dan dia mungkin sedang bahagia sekarang. Rasanya kurang ajar kalau aku datang tiba-tiba di saat bahagia seperti ini. Jadi, aku memutuskan untuk menulis beberapa surat kepadanya, menceritakan perjalanan dan perkembanganku. Meskipun aku tahu para penjaga yang ditugaskan untuk melindungiku sudah memberitahunya, kurasa akan lebih baik jika dia mendengar langsung dariku. Yang kami butuhkan sekarang adalah ruang, jadi saya akan terus menulis surat kepadanya, dan saya akan melanjutkan perjalanan melintasi Mediterania sampai saya siap untuk mengatakan yang sebenarnya. Siapa tahu apa yang mungkin saya temukan. Entry berikutnya yang Honoria buka berlumuran darah. Setelah membacanya, senyum mengembang di wajahnya, dan ia merenungkan hari yang menentukan itu, yang telah mengisinya dengan mimpi dan tekad. Tanggal 3 September tahun 1419. Bajak laut telah menyerang kapal saya, untungnya, para penjaga yang ditugaskan untuk saya dapat mempertahankan kapal kami. Sedemikian rupa sehingga kami berhasil menaiki kapal bajak laut dan menghabisi mereka. Saya terpaksa mengangkat senjata selama konflik dan mengalami luka ringan. Aku belum pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Kita menjarah kargo bajak laut dan mencuri caravel yang mereka gunakan. Sekarang itu milikku, aku punya kapal sendiri. Mungkin aku akan membentuk kru sendiri dan berlayar mengarungi lautan, mengincar bajak laut dan perampok untuk mendapatkan harta haram mereka. Saya harus berterima kasih kepada Berengar atas semua pelatihan yang ia berikan, saya mungkin sudah tewas dalam konflik itu jika bukan karena dia. Saya rasa saya siap untuk pulang. Pulang. Apakah Kufstein rumah saya sekarang? Saya bahkan tidak tahu jawabannya lagi, yang saya pahami hanyalah bahwa saya telah dewasa dalam perjalanan ini dan sekarang tahu apa yang saya inginkan dalam hidup ini. Setelah membaca ini, Honoria membalik halaman, entry ini kosong, ia belum menulis jurnal sejak ia memutuskan untuk pulang.
Kini setelah berada di Kufstein, ia merasa inilah waktu yang tepat untuk menuangkan pikirannya. Karena itu, ia mencelupkan pena bulunya ke dalam tinta sebelum menulis bagian terbaru di buku hariannya. Tanggal 15 September tahun 1419. Lebih dari setahun telah berlalu sejak pertama kali saya tiba di Kufstein, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa meskipun ada saat-saat di mana saya merasa sengsara, itu adalah pengalaman yang jauh lebih baik daripada dikurung di Konstantinopel. Saya tidak sempat bertemu Berengar cukup lama untuk mengungkapkan isi hati saya sekembalinya. Namun, secara umum ia tampak senang saya kembali. Mengingat hubungan kami yang buruk, saya agak khawatir ia masih akan marah kepada saya. Istirahat sejenak sudah cukup, dan kami butuh waktu untuk menjernihkan pikiran. Namun, aku siap sekarang, aku akan menceritakan semua yang perlu ku ketahui tentang diriku besok. Aku akan jujur tentang siapa diriku, asal-usulku, apa yang telah kulakukan di bawah asuhannya, dan apa yang kuinginkan dalam hidup. Sejujurnya, saya cukup takut, tetapi saya tidak akan lagi hidup dalam ketakutan akan penolakan. Jika Berengar menerima saya, itu karena saya apa adanya. Saya bukan lagi putri kecil yang ketakutan dan terkunci di istana ayahnya. Saya seorang pelaut, seorang petualang, dan jika Berengar berpikir ia bisa mengurung saya di istananya, seperti putri kecil yang penurut, ia salah besar. Hal terburuk yang mungkin terjadi adalah Berengar menolakku. Jika dia menolakku, aku akan membalas kebaikannya dengan kekayaan yang kuperoleh dari para bajak laut dan berlayar ke tujuan yang tak kukenal. Aku belum tahu kru seperti apa yang akan kubentuk atau bagaimana aku akan melakukannya, tetapi aku tahu dalam hatiku bahwa petualangan dan kejayaan menantiku. Setelah menulis ini, Honoria membiarkan tintanya meresap sebelum menutup dan mengunci buku hariannya. Setelah itu, ia memasukkannya ke dalam laci pakaian dalamnya dan berbaring di tempat tidur. Ia pasti butuh tidur nyenyak jika harus berbicara dengan Berengar besok tentang semua yang telah ia pahami selama beberapa bulan terakhir ini. Bab 268. Pengakuan Honoria. Berengar sedang berada di ruang kerjanya, setahun telah berlalu sejak ulang tahun Adela, dan ia telah membuat kemajuan yang signifikan selama ini. Saat itu, ia sedang menyusun bentuk baru hukum Angkatan Laut, yang akan terbukti vital bagi perang yang akan datang dengan Venesia. Tidak ada keraguan tentang hal itu, hubungan dengan Republik Venesia telah memburuk hingga titik di mana perang tidak dapat dihindari, dan sejujurnya, Berengar belum memiliki cukup kapal yang dibangun untuk melawan ancaman Angkatan Laut Venesia. Maka, ia memiliki ide aneh dari kehidupan sebelumnya untuk melawan ancaman Venesia. Saat merancang undang-undang ini, ia mulai memikirkan kandidat tertentu untuk mengisi peran tersebut. Senyum getir tersungging di wajahnya saat ia merenungkan hubungannya yang buruk dengan Honoria. Setahun terakhir hubungannya dengan gadis itu renggang. Setahun yang lalu, gadis itu mengaku akan mengungkapkan identitasnya, tetapi hari itu tak kunjung tiba, dan semakin ia menunggu gadis itu jujur, semakin tipis pula kesabarannya. Seandainya bukan karena perjalanan yang ditempuh Honoria, Berengar mungkin akan melakukan sesuatu yang gegabah. Namun, ketika Honoria kembali setelah berbulan-bulan menghilang, ia merasa seolah-olah apa yang telah hilang dari hidupnya akhirnya terpenuhi. Ia kini tahu bahwa ia memiliki perasaan terhadap gadis itu, meskipun hubungan mereka sama sekali tidak sehat, ia hanya berharap gadis itu mau mengungkapkan apa yang telah lama ia ketahui tentangnya. Meskipun sulit, Berengar menggunakan mata-matanya untuk mendapatkan informasi bahwa sang putri telah melarikan diri dan diduga telah tewas. Sepanjang tahun lalu, mata-mata Berengar bekerja keras melacak perjalanan Honoria sebelumnya melalui Laut Hitam dan Sungai Donau menuju Kufstein. Meskipun mengetahui kebenarannya, Berengar masih menunggu sang putri muda untuk mengungkapkan masa lalunya dengan caranya sendiri. Kebohongan yang terus-menerus dan kecemburuan yang tak tergoyahkan yang ditunjukkannya saat Berengar bersama perempuan lain adalah salah satu alasan mengapa mereka menjauh. Sambil memikirkan hal ini, Berengar minum dari cawan tengkoraknya. Tak lama setelah menyesap anggur yang diperkaya itu, ia mendengar ketukan di pintu. Karena itu, ia bangkit dan membuka pintu. Ia mendapati Honoria berdiri di ambang pintu dengan ekspresi bingung. Sebelum Berengar sempat berkata apa-apa, Honoria meraihnya dan mencium bibirnya dengan penuh gairah. Meski terkejut, Berengar menerima hadiah itu dan mengambil alih sambil menunjukkan kepada putri yang belum berpengalaman itu cara berciuman yang benar. Setelah beberapa saat bermesraan, Honoria melepaskan diri dari Berengar, wajahnya sudah memerah saat itu dan bergumam pelan karena malu. "Aku mencintaimu." Meskipun Berengar ingin menggoda gadis itu, ia memutuskan untuk tidak melakukannya dan malah membawanya ke ruang kerjanya, tempat keduanya duduk berhadapan. Ia tahu bahwa ini adalah percakapan yang sangat dibutuhkan dan memutuskan untuk serius. Berengar menuangkan segelas anggur yang diperkaya untuk Honoria dan menyerahkannya kepadanya sebelum menyesapnya sendiri. Keduanya minum dalam diam beberapa saat sebelum Berengar memecahkannya. "Saya kira ada yang ingin Anda katakan."
Terhadap hal ini, Honoria menanggapi, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengutarakan pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Aku belum sepenuhnya jujur padamu. Namaku bukan Valeria, melainkan Honoria, dan aku adalah putri Kekaisaran Bizantium. Setelah mengatakan ini, Berengar hanya menatapnya dengan ekspresi tabah, yang membuat sang putri kesal, ia mulai cemberut. Honoria menduga Berengar akan bereaksi jauh lebih keras terhadap berita seperti itu, namun, cara Berengar menatapnya seolah-olah tidak peduli sedikit pun membuatnya kesal, sehingga ia mulai menyuarakan rasa frustrasinya. Baiklah. Bagaimana menurutmu? Berengar meletakkan piala tengkoraknya di atas meja sebelum mengungkapkan pikirannya kepada sang putri muda. Aku tahu. Bahkan, aku sudah tahu sejak lama. Sejujurnya, aku sudah menunggumu untuk memberitahuku, tapi kau tak pernah melakukannya, bahkan setelah berjanji akan melakukannya. Kurasa itulah salah satu alasan mengapa aku menjauh darimu, aku tak suka dibohongi oleh gadis yang kebetulan kusuka. Honoria sedikit terkejut, meskipun ia sudah menduga Berengar mengetahui kebenaran tentang identitasnya lebih dari sekali. Ia selalu menolak anggapan seperti itu. Sebaliknya, ia selalu berpikir bahwa Berengar marah padanya karena berbohong tentang hal-hal lain. Setelah menenangkan dirinya dengan meminum lebih banyak anggur, dia akhirnya mulai mengutarakan pendapatnya. Aku punya perasaan padamu, Berengar, meskipun awalnya kita tidak baik-baik saja. Tapi, aku tidak akan berbohong, aku tidak berniat terjebak di Kastil Kufstein seumur hidupku. Aku ingin keluar, menjelajahi dunia, dan berpetualang. Setahun yang lalu, kau bertanya apa impianku, dan kini aku menyadarinya. Saat aku pergi, kapalku menjadi incaran bajak laut, berkat bantuan pengawalmu. Kami berhasil mengusir mereka dan bahkan menyita aset mereka. Sungguh menggembirakan, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar hidup. Aku ingin kapal dan awak kapalku sendiri, aku ingin mengarungi lautan dan menjarah kapal-kapal milik mereka yang pantas mendapatkannya. Namun, aku juga menginginkan tempat yang aman untuk disebut rumah, dan seorang pria yang akan memeluk dan menghiburku setelah aku kembali dari perjalanan panjang di laut. Aku ingin pria itu adalah dirimu, tetapi jika kau berniat mengurungku saat kau merencanakan Linde dan Adela, aku tak bisa membayangkan diriku menyetujuinya. Mendengar ini, bibir Berengar menyeringai, raut wajahnya sangat mengecewakan Honoria, hingga akhirnya terungkaplah alasannya. Berengar menyerahkan kertas yang telah ia kerjakan sebelumnya kepada Honoria tanpa berkata apa-apa. Ketika Honoria menatap dokumen di tangannya, dia bingung. Apa ini? Berengar bersandar di kursinya sebelum menjelaskan rinciannya kepada putri muda. Ini surat peringatan dan balasan. Intinya, saya mencari pelaut berpengalaman untuk menyerang dan menangkap kapal-kapal negara yang sedang berperang dengan saya. Anda mungkin tidak tahu, tetapi konflik dengan Venesia sedang memanas, dan pertempuran akan segera pecah. Saya belum siap untuk perang ini, mereka punya ratusan kapal dan sedang membangun karavel mereka jauh lebih cepat daripada kemampuan saya membangun fregat. Jadi, saya butuh orang-orang seperti kalian, para pelaut yang mencari petualangan dan kejayaan, untuk bekerja untuk saya, dan mengurus musuh saya, baik itu armada laut maupun armada niaga mereka. Kedengarannya seperti pekerjaan yang tepat untuk Anda, apakah Anda setuju? Mendengar ini, Honoria menatap Berengar dengan tatapan penuh kasih sayang dan kebingungan, karena itu, dia ingin mengklarifikasi apa yang baru saja dikatakan Berengar. Kau ingin aku menjadi bajak laut? Berengar menggelengkan kepala dan langsung mengoreksinya. Baginya, ada perbedaan antara bajak laut biasa dan apa yang ia minta untuk ia jadikan panutan. Privateer, intinya sama saja, tapi kau dilindungi oleh mahkota Adipati Austria. Kau akan mengibarkan benderaku di kapalmu dan memiliki wewenang hukum penuh untuk menyerang musuhku. Namun, kau dilarang menyerang pihak netral, jika kau melakukannya, kau akan dicap sebagai bajak laut dan bernasib sama. Honoria terkejut ketika mendengar ini. Gagasan seperti itu belum ada sampai sekarang, namun Berengar pada dasarnya telah melegalkan pembajakan, setidaknya sampai menyerang musuh-musuhnya. Hal itu lebih dari cukup untuk menghasilkan banyak uang, jika perang pecah dengan Venesia, seseorang bisa menjadi sangat kaya dengan menyerang kapal-kapal mereka. Namun, apa yang dikatakan Berengar selanjutnya bahkan lebih mengejutkannya. Soal kapal, aku ingin merahasiakannya, tapi aku sudah mulai membangun kapal perang Sekoci untukmu sebagai hadiah ulang tahun. Aku tahu itu masih beberapa bulan lagi, tapi kujamin kapal dengan 18 senjata ini jauh lebih unggul daripada caravel konyol yang kau rampas dari para bajak laut itu. Honoria menatap Berengar dengan keheranan lebih jauh, dia langsung ingin mengklarifikasi masalah yang sedang dihadapi. Kau tahu tentang caravelku? Menanggapi hal ini, Berengar hanya menyeringai sambil menjawab dengan nada angkuh. Tentu saja. Ingat, pengawalku mengawasimu sepanjang waktu, tidak ada yang terjadi dalam perjalananmu yang tidak kuketahui. Aku melindungi para wanitaku,
dan aku tidak bisa melindungi mereka jika aku tidak tahu masalah apa yang mungkin mereka hadapi. Seperti yang kau lihat, aku sangat mendukung impianmu. Kau boleh datang dan pergi dari Kufstein sesukamu, dan aku akan ada di sini untukmu kapanpun kau ingin bertemu denganku. Namun, aku punya dua syarat untuk semua ini. Bagian terakhir pernyataan Berengar membangkitkan rasa ingin tahu alami Honoria, karena itu, ia mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Dan itu apa? Berengar mulai menyesap pialanya, sambil menghabiskan anggur yang diperkaya itu. Setelah menyeka mulutnya dengan serbet, ia memberitahu Honoria tentang kondisinya. Seperti yang mungkin kau tahu, aku kekasih yang sangat pencemburu. Selama kau berjanji untuk tetap setia padaku, aku akan dengan senang hati memberikan semua yang kau inginkan. Tentu saja, aku lebih suka jika krumu seluruhnya perempuan. Aku tidak akan bisa tidur di malam hari mengkhawatirkan keselamatanmu dikelilingi sekelompok bajingan. Selama kamu menyetujui persyaratan ini, aku akan dengan senang hati mendanai petualanganmu dan memberikan semua dukungan yang kamu butuhkan untuk meraih impianmu. Jadi bagaimana? Maukah kamu bersumpah untuk setia padaku sebagai wanitaku dan bergabung dengan kru yang hanya terdiri dari wanita? Mendengar ini, Honoria mulai terkikik. Setelah beberapa saat, dia mendesah berat sebelum menenangkan dirinya. Kamu sungguh munafik. Menanggapi hal ini, Berengar hanya tersenyum sebelum mengungkapkan pandangannya. Bukankah kita semua? Honoria tersenyum dan berjalan mengitari meja Berengar sebelum duduk di pangkuannya dan menciumnya dengan penuh gairah sekali lagi. Setelah melepaskan diri dari genggamannya, ia mengangguk dan mengutarakan isi hatinya. Anggap saja ini janjiku padamu. Setelah itu, ia mulai melucuti pakaian Berengar sementara Berengar menanggalkan pakaiannya sendiri. Tak lama kemudian, keduanya menikmati kehangatan tubuh masing-masing. Saat Berengar mengambil keperawanan Honoria, ia menatap ke bawah dengan senyum di wajahnya sebelum mengutarakan isi hatinya. Senang rasanya menjadi seorang duke. Bab 269. Rencana Kemerdekaan. Setelah menghabiskan malam bersama Honoria, yang membuat Linde marah, Berengar berhasil memperkuat hubungannya dengan putri muda Kekaisaran Bizantium, sedangkan untuk rencananya agar Honoria menjadi seorang privateer, dia memutuskan akan lebih baik baginya untuk terus menjalankan tipu muslihat Valeria Zoanara. Berengar bahkan membantunya menciptakan persona yang meyakinkan yang tak akan dilirik orang lain. Masa-masa Lady Valeria dari Antiochia sudah lama berlalu. Kini Honoria berpura-pura menjadi Valeria Zoanara, seorang yatim piatu dari Konstantinopel yang tumbuh besar sebagai tawanan bajak laut. Selama beberapa hari berikutnya, Berengar menghabiskan banyak waktu bersama Honoria. Kini setelah mereka menjadi pasangan, ia ingin menunjukkan cintanya. Karena itu, ia menghabiskan banyak waktu bersama gadis itu, berkencan, dan mengajaknya tidur. Setelah beberapa hari, Berengar kembali bekerja, ia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Maka, sementara Berengar berupaya memperluas angkatan lautnya untuk bersaing dalam perlombaan senjata yang muncul dengan pasukan Venesia, Honoria ditugaskan untuk merekrut awak yang semuanya perempuan. Ia telah memutuskan untuk menjanjikan kekayaan dan kejayaan kepada para wanita dan gadis muda yang sedang tidak beruntung, anak yatim, pelacur, gadis bar, dan sejumlah wanita biasa yang memimpikannya kehidupan yang lebih baik daripada yang mereka miliki saat ini. Berengar kini sedang duduk di ruang kerjanya lagi, sementara Linde duduk di hadapannya dengan wajah cemberut. Ia tahu betul apa yang telah dilakukan Berengar dan Honoria beberapa hari terakhir, dan ia merasa kesal. Hingga saat ini, Berengar sepenuhnya miliknya, dan meskipun ia tahu pada akhirnya Berengar akan menikahi Adela dan tidur dengannya, ia ingin mempertahankan kenyataan bahwa ia adalah satu-satunya pasangan Berengar untuk beberapa saat lebih lama. Melihat kekasihnya kesal atas kurangnya perhatian yang diberikannya selama beberapa hari terakhir, Berengar mulai menggoda wanita muda itu. Kau tahu, sayang, kau selalu bisa bergabung dengan kami. Tidak ada yang menghalangimu untuk tidur bersama Honoria dan aku. Saat itu, Linde merasa tak ada hal memalukan yang bisa dikatakan Berengar yang akan membuatnya malu. Namun, ketika membayangkan skenario seperti itu, pikirannya kosong, dan pipi porselennya mulai memerah karena malu. Melihat Linde sedang mempertimbangkan keputusan itu, Berengar hanya terkekeh sebelum mengalihkan topik. Akhirnya, Linde pun menyetujuinya. Dari semua gadis yang bersama Berengar, Linde sejauh ini yang paling terbuka terhadap ide-ide baru. Meskipun ia belum pernah menghabiskan waktu intim dengan Adela dan baru saja mengenal Honoria seperti itu, ia cukup mengenal kepribadian mereka sehingga Linde akan menjadi orang yang paling mudah dibujuk untuk melakukan seks berkelompok. Untuk saat ini, ia meletakkan dokumen itu di depan Linde dan tersenyum nakal. Adikmu, Adelheid, telah terbukti luar biasa dalam kontraintelijen. Agen-agen Kaisar telah mencoba menyusup ke Innsbruck dan menyabotase pabrik-pabrik. Untungnya, dia berhasil menangkap mereka sebelum mereka sempat melakukan kerusakan, dan mereka telah diinterogasi secara ekstensif, mengakui kejahatan mereka.
Aku akan meminta mereka berbicara di depan umum tentang kejahatan mereka dan menyalahkan Kaisar, sehingga mengikis kepercayaan para pengikutnya kepadanya. Jika dia bersedia menyabotase pabrik-pabrikku karena takut akan pertumbuhan pesatku, maka sudah jelas bahwa Kaisar adalah musuhku. Perang kemerdekaan tak terelakkan, dan aku perlu tahu bahwa agen-agen kita siap untuk tugas itu. Linde membaca laporan itu. Singkatnya, ia sudah mengetahui masalah tersebut sebagai direktur intelijen dan dengan demikian memberikan laporan situasi yang jujur. Departemen intelijen telah meluas hingga ke Italia Utara, termasuk Firenze, tempat Kaisar tinggal. Kita dapat dengan mudah menyerangnya di wilayah asalnya. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah pasukan kita siap berperang? Saya tahu Anda memiliki 50.000 tentara saat ini, hampir 6 kapal, dan cukup banyak pelaut dan marinir untuk mempersenjatai mereka. Namun, perang kemerdekaan melawan Kekaisaran Romawi Suci akan menyeret Italia dan Swiss ke dalam konflik. Kita tidak punya sekutu, berapa lama tepatnya jangka waktu untuk perang kalian ini? Mendengar itu, Berengar bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke jendela, tempat ia memandang kota yang telah ia ciptakan. Setelah memandang ke kejauhan beberapa saat, ia menegaskan posisinya. Ini tidak sesederhana yang kau kira. Ketika perang di Bohemia berakhir, seluruh dunia Katolik akan mengalihkan perhatiannya kepada kita, terlepas dari siapa yang menang. Ketika itu terjadi, kita akan dikepung oleh musuh dari segala arah, dan hanya ada sedikit sekutu yang bisa diandalkan. Untuk memastikan kemenangan kita dalam perang salib yang akan datang, rencanaku ada 2. Pertama dan terutama, kita bisa melancarkan serangan pendahuluan terhadap Italia, dan lebih jauh lagi, Swiss. Kita bisa berperang untuk kemerdekaan melawan Kekaisaran Romawi Suci di mana kita akan menghancurkan Angkatan Laut Venesia dan Genoa sambil menghancurkan pasukan Italia dan Swiss dalam pertempuran. Jika mereka dilemahkan sebelum perang salib dideklarasikan, kita akan berhadapan dengan 2 musuh terdekat kita dan memberi diri kita peluang untuk bertarung. Setelah mendengar ini, Linde menegakkan punggungnya dan meletakkan cangkir anggurnya. Ia memberikan perhatian penuh kepada Berengar sebelum mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Apa bagian kedua? Berengar mendesah mendengar ini dan menempelkan dahinya ke telapak tangannya. Melihat kekasihnya tampak tertekan, Linde bangkit dari tempat duduknya dan mendekati punggung Berengar, lalu mulai mengusap bahunya. Sambil melakukannya, Berengar menyampaikan bagian kedua dari rencananya. Mengenai bagian kedua, saya tidak akan berbohong, ini akan sulit. Seperti yang Anda ketahui, saya jauh dari seorang diplomat yang terampil, dan rencana ini membutuhkan diplomasi yang efektif. Intinya, kita perlu menjalin aliansi dengan musuh dari musuh saya. Secara khusus, saya mengincar Ibria. Meskipun Reconquista sedang berlangsung, orang-orang Katolik Ibria adalah orang-orang yang sangat bersemangat dan bahkan akan mengirim pasukan ke Austria. Untuk memastikan mereka tetap fokus, saya harus pergi ke Granada dan mendapatkan dukungan dari bangsa Moor yang tinggal di sana. Hal ini memiliki sisi negatifnya, karena tindakan semacam itu hanya akan semakin membenarkan tindakan Vatikan ketika mereka mendeklarasikan perang salib melawan saya, setidaknya di benak umat Katolik. Mendukung bangsa Moor secara terbuka melawan Reconquista justru akan membangkitkan kemarahan bangsa Ibria. Namun, manfaat dari tindakan ini bukan hanya soal menjaga agar umat Katolik Ibria tetap sibuk, membangun aliansi dengan Emirat Granada, yang berada di Selat Gibraltar, sangat penting bagi rencana saya. Karena saya akan memiliki negara sahabat yang bertanggung jawab atas akses ke Atlantik. Mendengar ini, Linde bingung. Ia tidak mengerti mengapa Berengar peduli dengan akses ke Atlantik, tetapi ia tidak memerhatikan hal itu lebih dari sedetik pun. Sebaliknya, ia mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Berengar masuk akal baginya. Berengar selalu berpandangan luas, ia selalu merencanakan 10 langkah lebih maju dari dirinya sendiri. Sementara Linde memikirkan konsekuensi jangka pendek dari perang dengan Kaisar, Berengar sudah merencanakan perang salib yang akan datang, yang mereka berdua tahu akan mengancam Austria dan Jerman Selatan secara keseluruhan. Linde berhenti mengusap punggung Berengar saat dia berbalik dan menghadapinya, menangkup wajah cantiknya dengan tangannya saat dia menenangkan kekhawatirannya. Anda bertanya kepada saya berapa jangka waktu perang kemerdekaan saya. Dalam setahun, saya bermaksud memiliki angkatan laut yang cukup besar untuk melawan Italia. Saat itu, angkatan darat saya akan tumbuh secara signifikan, dan saya tidak perlu takut dengan kekuatan gabungan pasukan Swiss dan Italia. Setelah kita menghancurkan Kaisar dan sekutunya, aku akan mendeklarasikan diriku sebagai Raja Austria, dan dengan begitu, mengamankan kemerdekaanku. Setelah itu selesai, aku bisa berbangga diri saat menikahi kalian, 3 gadis, dengan keyakinan bahwa akulah penguasa kerajaanku. Mendengar Berengar berbicara tentang ambisinya yang besar selalu membuat Linde bersemangat, hanya sedikit orang yang memiliki keberanian untuk menentang Kaisar Kekaisaran Romawi Suci dalam perang intrik, sambil mempersiapkan konflik militer skala penuh.
Keberanian seperti itu menarik bagi Linde dan meneguhkan pilihannya akan pasangan. Sekalipun ia harus berbagi Berengar dengan orang lain, ia tidak keberatan. Lagi pula, Linde yakin suatu hari nanti Berengar akan menjadi sosok yang dikenang sepanjang sejarah. Di matanya, lebih baik menjadi salah satu dari beberapa istri dari seorang pria luar biasa daripada menjadi istri tunggal dari seorang pria hebat. Meski begitu, Berengar punya banyak rencana dan hanya punya sedikit waktu untuk melakukannya. Karena itu, ia menyuruh Linde pulang sebelum kembali bekerja, ia akan bersenang-senang dengannya nanti malam. Sedangkan Honoria, ia bebas ikut bersenang-senang, meskipun apakah ia akan melakukannya adalah cerita lain. Bab 270. Mempersiapkan perjalanan. Emirat Granada, kerajaan muslim terakhir di Eropa. Dalam kehidupan masa lalu Berengar, jatuh ke tangan Spanyol pada tahun 1492, dengan jatuhnya Granada dan diperolehnya akses ke Selat Gibraltar, Spanyol menyewa penjelajah untuk berlayar ke wilayah yang tidak diketahui. Hasilnya adalah fakta bahwa seorang pria bernama Christopher Columbus menemukan kembali benua Amerika setelah pengetahuan tersebut hilang setelah ekspedisi Leif Erikson ke Finland. Penemuan ini menghasilkan perluasan kekuatan Eropa dan banyaknya sumber daya yang sebelumnya tidak diketahui menemukan jalannya ke Eropa. Namun, dalam rentang waktu ini, tahunnya saat ini adalah 1419, dan Emirat Granda masih berdiri. Dibandingkan dengan negara-negara tetangganya yang beragama Katolik, Emirat Granda telah melemah secara drastis akibat peperangan selama berabad-abad. Meskipun demikian, keadaan akan segera berubah bagi kerajaan muslim kecil di tepi selatan Iberia ini. Berengar punya rencana besar untuk Granada. Sederhananya, Adipati Austria yang perkasa membutuhkan sekutu, dan baginya, musuh dari musuhnya adalah temannya. Mengingat betapa bersemangatnya umat Katolik Iberia, wajar saja jika ia memanfaatkan musuh bebuyutan mereka. Karena itu, Berengar telah mempersiapkan utusan dagang dengan armada dagang barunya selama beberapa bulan terakhir, yang membuat heboh di Emirat tersebut. Niatnya sederhana, menjalin hubungan diplomatik dengan Emirat Granada dan mempersenjatai mereka dengan persenjataan yang memadai. Tujuannya adalah mengalihkan perhatian umat Katolik Iberia ketika tiba saatnya Perang Salib melawan Reformasi Jerman. Setelah berbulan-bulan bekerja keras untuk menarik perhatian keluarga kerajaan Granada, Berengar akhirnya berhasil memikat mereka. Saat itu, Berengar sedang duduk di singgasana adipatinya, membaca surat di tangannya. Surat ini dari Sultan Hasan Al-Fadl, Sultan Emirat Granada saat ini. Dokumen ini berisi keinginan untuk bertemu langsung dengan Berengar, dan setelah membaca isinya, senyum bahagia tersungging di bibir Berengar. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, ia akhirnya mendapatkan undangan yang ia idam-idamkan. Karena itu, ia ingin segera berlayar. Karena kunjungan ini bersifat diplomatik, Berengar tidak akan membawa salah satu fregatnya dalam perjalanannya ke Emirat Granada. Sebaliknya, ia akan menggunakan salah satu dari sekian banyak kapal layar bertiang penuh yang telah ia rancang untuk armada dagangnya. Kapal seperti itu lebih cepat daripada kapal perang manapun dan akan memungkinkan Berengar mencapai garis pantai Iberia dengan aman, bahkan jika ia dikejar oleh kapal-kapal musuh. Setelah membaca surat yang diangkat Berengar dari tempat duduknya, ia menyadari kekurangannya dalam hal diplomasi. Ia adalah pria yang sangat sombong dan tidak menoleransi ultimatum atau ancaman. Responsnya terhadap hal-hal seperti itu biasanya adalah kekerasan. Karena kurangnya kemampuan diplomasinya, ia ingin membawa seseorang yang dapat secara efektif menetralkan sikapnya yang secara alami kurang ajar. Sepengetahuannya, hanya ada satu orang yang ia percayai untuk menyampaikan maksud terbaiknya dengan tenang dan efektif. Karena itu, ia pun pergi ke ruang kerjanya, mengambil selembar perkamen, dan menulis surat untuk seorang gadis berusia 15 tahun yang telah lama ia abaikan. Surat itu ditujukan kepada Adela, dan untuk pertama kalinya, Berengar berencana memanfaatkan bakat alaminya. Karena itu, ia mengirimkan surat itu kepada tunangannya yang masih muda, memberitahukan keinginannya untuk membawanya ke Emirat Granada guna membantunya dalam upaya diplomatik. Itu juga menjadi alasan untuk menghabiskan waktu bersama wanita yang kelak menjadi istri pertamanya. Ia segera mengirimkan surat yang menjelaskan keadaannya dan keinginannya untuk bertemu dengannya di Trieste, tempat ia berencana berlayar bersamanya ke Granada. Setelah itu, ia segera bersiap untuk perjalanannya. Hal pertama yang harus ia lakukan adalah memberitahu kedua kekasihnya tentang kepergiannya. Karena itu, ia segera pergi untuk mencari mereka. Setelah mencari-cari di sekitar kastil selama beberapa waktu, Berengar menemukan Honoria dan Linde di kamar bayi perempuannya yang baru lahir. Kedua perempuan muda itu sedang bermain dengan Hans dan adik perempuannya, yang telah dilahirkan Linde beberapa bulan sebelumnya. Gadis kecil itu memiliki penampilan yang mirip dengan Hans, yaitu berkulit pucat, berambut pirang stroberi, dan bermata safir. Bayi itu baru berusia 2 bulan dan sangat dimanja oleh Linde dan Honoria, sedangkan Hans,
ia mulai bertingkah karena tidak lagi mendapatkan perhatian dari ibunya seperti yang sebelumnya ia dapatkan. Hans telah bertumbuh tidak hanya secara fisik tetapi juga mentalnya sepanjang tahun lalu. Usianya kini lebih dari 2 tahun, dan ia sudah mulai membaca dan menulis. Ia dapat berbicara dalam kalimat-kalimat sederhana dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Sedemikian rupa sehingga Berengar mulai mempertanyakan apakah anak laki-laki itu bereinkarnasi seperti dirinya. Namun, ia sangat meragukan hal itu karena satu alasan sederhana. Meskipun anak laki-laki itu sangat cerdas, ia tetap berperilaku seperti anak kecil, ia tidak menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan kebijaksanaan yang biasanya dimiliki seorang anak dengan ingatan kehidupan lampau. Jadi, kecuali anak ini adalah reinkarnasi dari dalang jahat yang memutuskan untuk bertingkah seperti anak kecil agar bisa berbaur, kemungkinan dia menjadi transmigran sangatlah kecil. Meskipun selalu berhati-hati, Berengar terus mengawasi Hans dan perilakunya selagi ia bisa. Setelah terdiam beberapa saat di ambang pintu, kedua kekasihnya yang rupawan akhirnya menyadari kehadiran Berengar dan memanggilnya ke sisi mereka. Namun, sang adipati muda hanya menggelengkan kepala sebelum menjawab dengan niatnya. Saya akan pergi ke Emirat Granada untuk kunjungan diplomatik. Saya akan pergi untuk beberapa waktu, saya hanya ingin memberi tahu Anda. Linde menganggukkan kepalanya saat mendengar ini, ia menyadari rencana Berengar untuk bersekutu dengan Granada dan sudah siap menerima cutinya. Honoria, di sisi lain, berdiri dari tempatnya dengan mata berbinar-binar. Kapan kita berlayar? Ia mengira ia akan ikut, mengingat ia sudah menjadi pelaut berpengalaman. Namun, Berengar hanya menggelengkan kepala sebelum menanggapi komentar Honoria. Aku tidak akan membawamu. Meskipun kemampuan aktingmu sudah mulai meningkat, terlalu berisiko bagimu untuk mengikutiku ke Granada. Jika Sultan sampai tahu identitasmu, itu bisa menimbulkan masalah. Untuk saat ini, kau harus fokus mencari krumu. Aku janji aku tidak akan pergi lama. Mendengar ini, Honoria mulai cemberut dalam diam. Ia merasa Berengar pergi terlalu cepat setelah memperbaiki keretakan di antara mereka, terutama setelah mereka akhirnya resmi menjadi pasangan. Meskipun demikian, ia merasa senang mengetahui tidak ada wanita lain yang akan menemaninya, sama sekali tidak menyadari bahwa Berengar berniat menyeret Adela bersamanya. Setelah memberitahu kedua wanita muda tentang rencananya, Linde adalah orang yang mengemukakan titik pertikaian yang kritis. Jadi, jika kamu berangkat besok, dengan siapa kamu akan menghabiskan malam terakhirmu sebelum perjalananmu? Honoria juga penasaran akan hal ini, dan kedua gadis itu menatap Berengar dengan tatapan memohon. Melihat ini, Berengar mulai terkekeh sambil mendekati kedua wanita itu dan meraih mereka masing-masing dengan satu tangan sebelum menarik mereka ke dalam pelukannya, memastikan untuk memegang payudara mereka yang besar. Apakah terlalu banyak untuk meminta keduanya? Linde mulai tersipu dan melirik ke samping saat mendengar ini, sedangkan Honoria, ia mendorong Berengar dan menyilangkan tangan sebelum cemberut. Sepertinya gadis itu perlu diyakinkan lebih lanjut sebelum Berengar bisa membujuknya untuk melakukan trisam. Menghadapi kesulitan seperti itu, Berengar pun mengeluarkan dekretnya. Kurasa aku harus pergi bersama Linde kalau begitu, sayang, tidurkan anak-anak, lalu kita bisa bersenang-senang. Setelah mengatakan ini, Linde mulai melakukan apa yang diperintahkan, dan Honoria bergegas pergi dengan kesal. Ia meninggalkan Berengar dan Linde bersama kedua anak mereka. Saat Berengar memperhatikan pantat Honoria yang ramping melewati pintu, ia memanggilnya. Anda tahu di mana menemukan kami jika Anda berubah pikiran. Namun, Honoria tidak menanggapi dan bergegas menuju kamarnya. Sementara itu, Berengar dan Linde menidurkan anak-anak mereka sebelum pergi ke kamar tidur, tempat mereka bersenang-senang seperti biasa. Keesokan harinya, Berengar akan pergi ke Istria untuk bertemu Adela dan berlayar menuju pesisir Ibria. Ia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan jika ingin berhasil menjalin aliansi dengan Sultan. Satu hal yang pasti, ia akhirnya bisa menghabiskan waktu berkualitas bersama calon istrinya. Ia malu karena tidak bisa menghabiskan waktu sebanyak itu bersama Adela dibandingkan dengan waktu yang ia habiskan bersama kekasih-kekasihnya. Karena itu, ia menantikan kunjungan diplomatik mendatang ke Emirat Granada dan berharap Adela pun demikian. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.